Baik, hari ini kita bicara tentang salah satu tema di dalam manajemen keuangan internasional, itu bicara tentang kenapa kita harus membicarakan eh, tingkat nilai tukar, atau kenapa kita harus membicarakan tentang nilai tukar. Nah, untuk kita bisa memahami kenapa kita harus membicarakan, kenapa kita harus memperkirakan nilai tukar, saya membuat ilustrasi di dalam buku saya tentang ini. Jadi, pada intinya kita itu dalam posisi begini. Ketika kita sebagai orang manajemen keuangan itu dihadapkan oleh atau dihadapkan pada dua hal, yaitu pada kebijakan mikro dan kebijakan makro. Pada kebijakan mikro itu kita dihadapkan oleh banyaknya kemungkinan transaksi yang menggunakan valuta asing di dalam kita mengelola perusahaan. Nah, kalau misalkan kita sampai gagal memperkirakan apa yang akan terjadi di dalam penggunaan valuta ini, maka kemungkinan besar kita akan menderita kerugian atau perusahaan kita akan menderita kerugian. Ilustrasinya seperti ini sederhananya. Di dalam pembayaran atau penagihan keuangan itu seringkali kita akan berhadapan dengan transaksi yang akan terjadi di masa depan. Nah, seperti yang kita ketahui, valuta asing itu nilainya relatif bergerak. Artinya dia fluktuatif, tidak tetap. Apalagi di Indonesia kita menerapkan sistem mengambang terkendali. Artinya walaupun misalkan kurs itu masih diintervensi oleh pemerintah, tetapi nilai valuta itu dibiarkan bergerak sesuai dengan keinginan pasar. Nah, artinya pada awal kita melakukan transaksi, itu nilainya akan bisa sangat berbeda ketika nanti kita melakukan eksekusi terhadap transaksi itu. Jadi ketika kita melakukan yang kita istilahkan sebagai exercise atau eksekusi terhadap pelaksanaan keuangan, bisa jadi kesepakatan yang disepakati di awal itu merugikan atau menguntungkan kita. Ambil contoh begini, saya perusahaan saya berencana membeli sejumlah bahan baku kulit misalkan dari India. Saya menyepakati pembelian sekian ton dengan pembayaran misalkan 1 juta rupiah. Transaksi yang disepakati adalah 137 rupiah per 1 rupiah. Ternyata ketika transaksi itu mau dilakukan, kan kita biasa melakukan perencanaan itu di awal tahun atau di akhir tahun sebelumnya. Nah, ketika kita mau melaksanakan eksekusinya, ternyata harganya berubah. Sementara harga dari Indianya sendiri bisa tidak berubah. Tetap dengan harga yang sama dan nilai tukar mereka tidak mempertimbangkan. Artinya misalkan kalau disepakati 1 juta rupiah, mereka akan menerima tetap 1 juta rupiah. Yang jadi masalah bagaimana kalau nilai tukarnya berubah, tidak 137 lagi. Misalkan berubah jadi 200 rupiah. Selisihnya memang seperti kecil, hanya sekitar 63 rupiah per rupiah. Tapi bayangkan kalau itu 1 juta. Berarti kan kali 1 juta. Selisihnya akan menemukan angka 63 juta rupiah. Jadi, karena kesalahan perhitungan hanya 63 rupiah per rupiah, perusahaan kita akan mendapatkan kerugian sebesar 63 juta. Itu artinya jangan melihat angka yang kecilnya, tetapi angka transaksi secara keseluruhan. Nah, kegagalan kita memprediksi masa depan terhadap nilai mata uang ini ternyata bisa membuat perusahaan kita menjadi rugi. Oleh karena itu, maka perusahaan kita harus memiliki pemodelan
peramalan terhadap berapa kira-kira nilai tukar di masa depan, terutama ketika transaksi akan dilakukan. Kalau misalkan kita belinya hanya kecil-kecil, mungkin nggak akan terlalu terasa besar. Nah, memang betul, kadang-kadang kita juga akan mengalami keuntungan karena selisih kurs itu. Ternyata misalkan asalnya disepakati 1 juta itu, dalam transaksi dalam negeri itu 137, ternyata sekarang 120 rupiah per rupiah itu. Berarti kan kita akan mendapatkan keuntungan kira-kira sekitar 17 rupiah per rupiah. Nah, itu artinya kan kita dapat untung selisihnya sekitar 17 sekitar 17 juta rupiah. Tetapi masalahnya adalah bagi pengusaha itu bukan persoalan untung atau rugi. Siapapun yang menjadi pengusaha, yang ada di benaknya adalah kepastian. Jadi pengusaha itu menyukai kepastian. Dia tidak terlalu mempermasalahkan apakah nilainya untung atau nilainya rugi. Dia butuh kepastian berapa sebetulnya dia harus menganggarkan sesuatu. Saya sudah menjelaskan di awal kenapa mereka butuh kepastian. Kenapa para pengusaha butuh kepastian. Mereka membutuhkan perencanaan jangka panjang terhadap pendanaannya misalkan. Ketika kita melakukan investasi itu kita tidak sekedar bicara mempersiapkan persediaan, tapi mempersiapkan modal misalkan. Oleh karena itu kemudian setiap persediaan dan modal itu tentu membutuhkan strategi pendanaan. Misalkan kita menggunakan teorinya pendanaan eksternal, kemudian kita menentukan apakah berapa persentase pendanaan eksternal, internal, dan seterusnya. Artinya akan melibatkan banyak orang untuk menimbang berapa sebetulnya dana yang kita butuhkan dan berapa laba atau rugi yang sebetulnya akan terjadi. Oleh karena itu, peramalan nilai tukar bagi perusahaan itu penting sekali. Nah, sekarang bagaimana kalau kita bicara dalam makroekonomi? Nah, ketika kita bicara dalam makroekonomi, yang harus kita antisipasi adalah persoalan ketika kurs terjadi over value atau under value. Nah, kondisi over value itu bisa berbahaya. Artinya ketika mata uang kita terlalu kuat, mata uang kita itu membaik misalkan. Sekarang persepsi orang itu rupiah kita itu 15.000. Nah, tiba-tiba misalkan rupiah kita menguat sampai angka 10.000. Misalkan orang tertarik terhadap berita-berita terkini, mereka tertarik misalkan terhadap rencana Pak Jokowi pada tahun 2021, mereka tertarik ada kemungkinan vaksin itu masuk ke Indonesia cepat. Pada bulan Desember ini sudah mulai vaksinasi, Januari vaksinasi lanjutan, pada bulan Maret seluruh warga negara sudah divaksinasi. Artinya pada bulan Juni, Juli, ekonomi sudah running. Karena ekonomi bulan Juni, Juli sudah running, artinya masa pembayaran pajak pada bulan Maret, April itu sudah bisa tercover hutangnya pada bulan Juni, Juli. Dengan pemikiran seperti itu, orang tertarik untuk kemudian berinvestasi di Indonesia. Akibatnya, rupiah menguat. Rupiah menguat, tetapi berlebihan misalnya. Dari 15.000 ke 10.000. Nah, kalau melihat angka yang besar seperti itu, logikanya ya, ketika rupiah kita terlalu kuat, itu impor akan didorong kuat sekali. Jadi ketika rupiah kita terlalu kuat, jadi ketika rupiah naik itu artinya angkanya turun ya, jangan salah. Ketika rupiah naik, itu maka impor akan naik. Nah, kenapa impor akan naik? Karena kita bisa membeli barang lebih banyak dengan rupiah kita. Pada saat yang bersamaan, barang kita yang kita jual ke luar negeri kan mahal otomatis. Karena dihitung dalam rupiah, rupiahnya sedang naik. Maka ketika kita mau menjual barang ke orang lain, ekspornya turun. Ini pada kasus yang over value. Nah, apa yang terjadi pada kondisi under value? Ketika kondisi under value, maka logikanya itu nilai rupiah itu turun kan?
Misalkan sekarang rupiah 15.000. Kemudian ada berita keributan di Petamburan, ada berita proklamasi Irian Jaya dan seterusnya. Orang takut. Kemudian terburu-buru melepas rupiah, mengejar mata uang asing. Akibatnya mata uang kita turun. Nah, ketika mata uang kita turun, otomatis nih logikanya mata uang kita turun itu mengakibatkan barang-barang kita yang kita jual ke luar negeri menjadi dinilai murah oleh orang-orang di luar sana. Karena kan berarti pembandingnya jadi lebih banyak. Nah, kemudian kalau misalkan kita ekspor naik, impor jadi turun lah. Kenapa impor turun? Kenapa impor menjadi turun ketika kita under value? Karena kita nggak membayar lebih mahal. Tentu saja kita tidak akan bersedia melakukan itu. Saya akan memberi contoh sederhana begini. Sinta sama Tias misalkan jalan-jalan ke Singapura, punya uang, bekalnya masing-masing 1 juta rupiah. Saya kasih duit nih, 1 juta. Sinta biar bisa lihat dunia, jalan-jalan deh ke Singapura sama Tias. Terus saya temenin gitu. Nah, kasih 1 juta. Seorang dapat berarti kira-kira 10 lembar. 10 lembar uang 100.000, paham kan? Nah, sudah berencana dari Indonesia, rencananya mau beli kaos tulisan I love Singapore di depan Masjid Sultan di Singapura misalkan. Di sana itu harganya itu seingat saya $10. $10 US dollar. Nah, konversinya Sinta sama Tias itu sudah tahu nih di Indonesia. Jadi sudah tahu di Indonesia bahwa harganya itu untuk $1 Amerika itu 10.000. Jadi harganya 10.000. Nah, kemudian Sinta sama Tias bersepakat. Kata Sinta, Tias, nanti uang yang dari Pak Darmawan jangan ditukar deh. Kita bawa aja dalam bentuk rupiah. Karena kata Pak Darmawan, kalau belanja di Singapura itu boleh menggunakan rupiah. Dan memang benar boleh gitu. Nah, berangkatlah kalian berdua ke sana. Sesampainya di sana, ternyata kata si pedagangnya begini. Maaf Mbak, katanya, di Singapura sekarang rupiah itu dihargainya 20.000 rupiah per US dollar. Nah, berarti sekarang harga kaosnya berapa, Sinta? Jadi 2 kali lipat dong, Pak. Jadi berapa? $20. Ya, jadi berapa? Jangan $20. Harga kaosnya kan tidak berubah, tetap $10. Berapa rupiah kira-kira? Tadi berapa Pak itunya? Dolarnya? Kan harganya $10. Ya. Betul? Kursnya pada 10.000 per dolar Amerika. Sesudah datang ke sana, kata si pedagang, rupiah hanya dihargai 20.000 per dolar Amerika. Jadi bayar berapa tuh? $200.000. Gede kan? Iya. Nah, Tias ada kemungkinan bakal bisik-bisik gini ke Sinta. Sinta, asalnya saya tuh mau beli kaosnya nggak satu. Mau saya beli oleh-oleh sebetulnya. Kasihan Halim sama Emi kan nggak diajak. Mau dikasih tuh satu-satu masing-masing. Asalnya mau beli 3. Kenapa beli 3? Karena murah kan, cuma 300.000. Apa susahnya? Tapi pas mau bayar, naik jadi 600.000. Jadi oleh-oleh yang harusnya cukup dibayar 300.000, ini tiba-tiba jadi bayar 600.000. Kata Tias pikir, saya jadi mikir-mikir ngasih ke Emi. Enggak lah, jangan aja. Cari aja oleh-oleh yang lebih murah tuh, gantungan kunci gitu. Gantungan kunci itu kan $15, isinya banyak tuh, 10 biji, ya itu aja. Orang nggak akan mikir itu, yang penting ada tulisan Singapurnya misalkan. Itu peristiwa tadi menunjukkan bahwa orang akan tidak jadi impor kan peristiwanya. Sinta dan Tias itu kan impor kaos dari Singapura ke Indonesia. Kemungkinan besar kalau misalkan under value, artinya rupiah dihargai terlalu rendah, kan nggak jadi impornya.
Gitu kan cerita tadi itu? Ah, nggak jadi beli kaosnya, udah beli satu aja gitu. Buat sendiri aja, buat saya, yang buat orang lain nggak perlu lah gitu. Itu artinya ketika under value, maka kemungkinan besar nggak jadi. Nah, kemudian kalian berdua tuh uangnya kan masih nyisa tuh, masih nyisa 800.000. Bilang ke saya, Pak, jalan-jalannya kita terusin yuk Pak gitu. Kita ke Kuala Lumpur. Nah, ke Kuala Lumpur lah diajak jalan-jalan sama saya. Di Kuala Lumpur ternyata kita juga bisa berbelanja pakai rupiah. Tidak perlu pakai ringgit. Dan ternyata tulisan apa namanya, Anda mau beli kaos lagi gitu, penasaran kalau kaos di Malaysia berapa. Ternyata kaos di Malaysia itu harganya sama $10 Amerika, tetapi rupiah dihargai 8.000. Jadi harganya 8.000 rupiah per US dollar. Nah, ngelihat ini, Tias yang asalnya mau beli cuman satu karena peristiwa Singapura, udah beli satu aja. Ngelihat itu harganya cuman 8.000, jadi kepikiran sama Halim sama Amit tadi yang gak jadi dibeliin kaos di Singapura. Udah beliin kaos Petronas aja. Ada kaos gambarnya Petronas kan menarik. Udah Halim beliin satu, Emi satu. Cuma 80.000 gitu. Nah, itu menunjukkan ketika mata uang kita overvalue, dihargai lebih tinggi dari seharusnya, itu kemungkinan besar Tias membeli lebih banyak. Jadi impornya akan lebih banyak ketika terjadi overvalue. Paham nggak sampai situ dulu ceritanya? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, sesudah melihat keadaan orang per orang seperti itu, bayangkan dalam kondisi negara. Jadi sebetulnya ketika terjadi undervalue, nilai mata uang kita terlalu rendah, pemerintah harusnya berusaha mendorong ekspor. Jadi ketika kita rupiahnya menurun, itu jangan panik. Yang harus kita lakukan adalah cari celah di mana negara mata uangnya stabil atau tinggi, kita jual barang kita ke situ. Dan usahakan lawan-lawan bisnis kita itu dicari yang tidak mengalami apa yang kita alami. Jadi artinya ketika mata uang kita turun itu jangan jadi malu apa segala macam. Enggak, cari celahnya, cari positifnya. Positifnya adalah ketika mata uang kita turun, berarti barang kita bisa banyak dijual banyak di luar. Itu harus dilakukan ini. Jadi jangan dulu mikir ngeluh apa segala macam, jangan. Di setiap masalah itu pasti ada keuntungan. Masalahnya kita harus tahu untungnya apa. Nah, ternyata pada kondisi undervalue, kita bisa mendapatkan keuntungan dengan mendorong ekspor sebesar-besarnya. Nah, ketika ekspor itu didorong sebesar-besarnya, maka logikanya ya, ekonomi akan menjadi lebih baik, investasi akan menjadi lebih besar, dan rupiah otomatis membaik. Jadi cara memperbaiki rupiah ketika undervalue itu bukan dengan cara menggelontorkan pembelian rupiah sebesar-besarnya dengan cara melepas dolar sebanyak-banyaknya oleh pemerintah. Kalau itu bisa-bisa nanti devisa kita habis. Jadi harus kita lakukan ketika undervalue adalah cari apa nih sumber-sumber daya yang ada di kita yang bisa kita jual ke luar negeri sebesar-besarnya karena kita lebih murah. Nah, ini yang kemudian tidak dilakukan dengan baik gitu. Jadi ketika kesempatan seperti ini itu tidak dilakukan dengan baik. Nah, jadi kita sekarang sudah memahami apa pentingnya memahami nilai tukar baik dari sisi mikroekonomi maupun makroekonomi. Selanjutnya, ada beberapa kebijakan yang harus kita ambil itu. Ini adalah kebijakan pada posisi mikroekonomi. Jadi kebijakan kalau Anda berada dalam posisi mengelola keuangan di perusahaan. Pertama yang Anda harus lakukan, kebijakan pentingnya adalah pastikan kita melakukan kebijakan hedging. Artinya, ketika kita mau melakukan transaksi tadi pada nilai kurs 15.000, pastikan dulu deviasinya berapa. Berapa deviasi kurs dalam kurun waktu setahun rata-rata misalkan.
ternyata deviasinya 200. Kalau deviasinya memang 200, maka nanti rupiah akan bergerak pada angka 17.000 dan 13.000. Kalau 17.000, cek apakah kita untung atau rugi. Pada 13.000, cek kita untung atau rugi kalau deviasinya 200. Maka kemudian kita harus menghitung itu sebagai resiko. Resiko apa yang harus kita hitung? Resiko negatif. Kalau misalkan ternyata kita rugi, oleh karena itu maka rencana untung naikkan sebesar kerugian yang mungkin kita dapat. Misalkan kita berhitung berencana rugi sebesar 200, maka rencana untung kita naikkan sebesar 200. Atau ambil jalan tengah, angka 100 misalkan. Karena kan kemungkinannya belum tentu juga rugi, masih ada keuntungan yang lain. Nah, oleh karena itu kita harus mengambil posisi ini. Yang kedua, strategi lain pada hedging adalah selain menaikkan tingkat keuntungan, strategi yang kedua adalah apakah kita harus mengasuransikan perjanjian kita itu. Artinya kita melakukan perjanjian misalkan forward, atau membuat perjanjian option, atau membuat perjanjian futures misalkan. Apa saja terserah. Tapi Anda buat perjanjian bahwa Anda menyepakati harga tertentu pada barang dengan harga tertentu. Atau Anda menyepakati pembelian valuta asing tertentu pada harga tertentu, tanggal tertentu. Nah, dengan demikian ketika Anda melakukan exercise, melakukan eksekusi pada kegiatan itu, Anda tidak mengalami kerugian. Walaupun tentu saja option, futures, atau forward, tentu ada biaya. Nggak mungkin nggak ada biaya kan? Ada biaya administrasi yang timbul dari kegiatan itu. Kalau Anda membeli asuransi juga sama, akan timbul biaya. Nah, itu adalah 3 strategi yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan kebijakan hedging dalam nilai tukar. Berikutnya, ketika kita melakukan kebijakan pendanaan atau investasi. Strategi sederhananya sebetulnya begini, di mana-mana kalau kita minjem uang itu di mana-mana pasti bunganya rendah. Inginnya bunganya rendah. Jadi kalau kita melakukan peminjaman uang, carilah negara yang memiliki suku bunga yang rendah. Jadi kalau kita memandang suku bunga di Indonesia itu terlalu tinggi, cari negara lain yang akan menawarkan suku bunga lebih rendah. Di Indonesia itu banyak sekali kantor cabang bank-bank negara asing. Tanya ke mereka, kalau pinjamnya ke negara asal, ke negara mereka di sana, berapa kira-kira bunganya? Nah, kita cari yang paling rendah. Ketika kita melakukan investasi, itu sebaliknya. Cari di mana bunga perbankan di situ atau bunga pinjaman di situ itu tinggi. Kenapa? Kalau bunganya tinggi, pasti investasinya returnnya tinggi. Kenapa? Ya orang lumrahnya melakukan investasi kan hasil pinjaman. Karena orang hasil pinjaman, maka return yang didapat harus lebih besar daripada bunganya. Oleh karena itu, maka kalau Anda melakukan investasi, cari yang bunganya tinggi. Nah, itu mudah dipahami. Jadi, baik pendanaan maupun investasi itu mudah dipahami. Yang jadi masalah adalah bagaimana hubungannya dengan nilai mata uang. Nah, begini. Untuk investasi, Anda harus mencari di negara-negara dengan nilai mata uang yang kuat. Kuat, bukan tinggi atau rendah. Kuat. Kuat itu artinya dia volatilitasnya itu tidak tinggi. Jadi nilai mata uang yang kuat itu artinya volatilitasnya itu tidak tinggi. Volatilitas itu artinya pergerakan dia mata uangnya itu tidak tinggi. Anda boleh menyebut deviasinya. Deviasi pergerakannya nggak tinggi. Jadi dia relatif mata uang yang stabil. Kenapa kita harus investasi di mata uang yang kuat? Itu pertanyaannya. Kenapa kita harus melakukan investasi di negara yang mata uangnya kuat? Ini sudah dijelaskan tadi tuh, bahwa pengusaha itu gimana? Halim, tadi pengusaha itu sukanya yang gimana? Pengusaha sukanya yang ini Pak, menghasilkan keuntungan. Yang ini Pak, apa sih kepastian ya Pak? Pasti. Jadi pengusaha itu senang yang pasti-pasti.
Itulah sebabnya dia harus mencari negara yang kalau kita berinvestasi di situ mata uangnya kuat, volatilitasnya rendah, deviasinya rendah. Artinya kalau saya berencana berinvestasi 1 miliar dengan keuntungan 1%, maka saya akan dapat 1% itu. Ya pengusaha itu inginnya itu. Tentu dia ingin kalau tiba-tiba 1%-nya asalnya 100 juta, dia untungnya jadi 150, dia suka. Tetapi pada hakikatnya pengusaha itu nggak suka sesuatu yang kejutan. Jadi pengusaha itu nggak suka kejutan, nggak suka hadiah kejutan, dan juga tentu saja tidak suka diberikan kejutan negatif. Kalau kejutan positif mungkin masih senang-senang aja, tetapi kejutan negatif nggak suka. Oleh karena itu cari yang mata uangnya itu kuat. Nah, kalau kita melakukan pendanaan atau meminjam uang, carilah di negara yang mata uangnya rendah. Ini kalimatnya, mata uangnya rendah. Cari di negara yang mata uangnya rendah. Kok Pak, kenapa nggak nyebut mata uangnya yang tidak kuat? Jangan. Namanya cari pinjaman itu kalau Anda nyari di tempat yang tidak kuat, volatilitasnya tinggi, misalkan, gimana kalau tiba-tiba Anda minjam dari negara itu, mata uangnya asalnya dihargai rupiah itu 10.000, tiba-tiba mata uang kita dihargai misalkan berapa yang paling jatuh? 20.000. Berarti asalnya hutang berapa jadi berapa itu? Itu persis seperti yang pernah saya ceritakan tentang hutang saya tahun 98. Saya berhutang 198 juta pada Sarana Jabar Ventura karena kesalahan resiko berpikir bahwa itu barang elektronik itu tidak akan ada perubahan harga. Ternyata rupiah bergerak dari 1.243 rupiah per dolar Amerika menjadi 16.000 pada bulan Mei. Jadi hutang saya naik 8 kali lipat. Jadi kalau misalkan Anda cari pinjaman, tentu jangan di mata uang yang volatilitasnya tinggi, yang artinya nilai mata uangnya tidak kuat. Jangan, berbahaya itu. Kalau mau cari pinjaman, mau investasi, itu mata uang tuh harus kuat, usahakan. Tetapi kenapa di jangka pendek kita diminta mencari pinjaman dari negara yang mata uangnya rendah pada periode keuangan tertentu? Ini alasannya. Kalau misalkan kita mencari pinjaman di sebuah negara dengan mata uang yang rendah, logikanya nih, ingat nggak yang saya jelaskan apa kebijakan negara untuk memperkuat, untuk menaikkan mata uang? Nah, caranya kan begini, negara itu misalkan Indonesia lah, Indonesia mata uangnya rendah, 15.000. Maka agar mata uang kita menguat itu artinya banyak dicari orang itu, maka kita harus melakukan upaya agar ekonomi kita menjadi lebih kuat. Nah, kalau ekonomi suatu negara ingin menjadi lebih kuat, kira-kira apa yang dilakukan? Kalian, kalau perekonomian negara itu ingin menjadi lebih kuat, kira-kira negara melakukan apa? Kalian? Ganti Wahyu. Ini Alia tidur kayaknya. Wahyu, untuk memperbaiki perekonomian karena mata uang kita terlalu rendah, apa yang dilakukan pemerintah kira-kira? Kalau dia terlalu rendah, dia catatan kemarin-kemarin apa tuh? Agar ekonomi bergerak, apa yang dilakukan pemerintah? Asa gimana Asa? Apa yang dilakukan pemerintah agar ekonomi bergerak, Asa? Asa? Ya Pak. Ayo, apa yang dilakukan pemerintah agar mengatur ekonomi bergerak? Tingkat suku bunga, Pak. Gimana caranya? Mengatur tingkat suku bunga. Iya, gimana? Apa yang diatur? Bagaimana cara mengaturnya?
Ya, Mi, kira-kira apa, Mi? Apa yang dilakukan pemerintah itu biar ekonomi bergerak? Yang revaluasi itu nggak sih, Pak? Kenapa? Yang revaluasi. Bukan. Ini lagi ngomong uang nih. Ayo, Alia, kameranya udah mulai nyala. Alia, apa yang dilakukan pemerintah agar ekonomi bergerak? Alia itu suaranya di mute. Oke, kedengeran gimana? Iya, kayak asa tadi, Pak. Iya, gimana caranya? Apa yang dilakukan? Eh, Aduh, saya ulang ya, diingat-ingat. Ketika ekonomi macet, kemudian berakibat nilai mata uang kita menjadi turun, maka pemerintah harus melakukan, pertama, biasanya ya, pemerintah dalam hal ini negara, diwakili oleh Bank Sentral, menurunkan suku bunganya. Nah, kalau misalkan sertifikat Bank Sentral itu bunganya turun, maka logikanya bunga-bunga bank yang ada di negara itu ikut turun. Karena mereka kan pinjam uang dari Bank Sentral. Nah, karena Bank Sentral menurunkan bunganya, bunga sertifikatnya, maka bunga bank turun. Jadi strateginya sederhananya adalah turunkan suku bunga di bank. Kenapa suku bunga di bank diturunkan ekonomi jadi bergerak? Karena kalau suku bunga di bank turun, maka orang akan berlomba meminjam uang ke bank. Jadi kalau misalkan asalnya sekarang ini suku bunga itu kan 11-12% per tahun. Tiba-tiba pemerintah bilang gini, biar industri berjalan turunkan sampai 9%. Jadi 9% itu akibatnya kemudian orang akan berbondong-bondong meminjam uang ke bank. Jadi orang akan meminjam uang ke bank, kemudian gara-gara orang meminjam uang ke bank, industri jalan, ekonomi jalan. Jadi itulah sebabnya kita melakukan pendanaan pada negara yang ekonominya, uangnya bernilai rendah. Karena kita tahu kalau misalkan ada suatu negara dengan mata uang nilainya rendah, negara itu pasti akan menurunkan bunganya, akan menurunkan suku bunga di negara itu. Itu alasannya. Nah, yang berikutnya strategi keempat untuk kebijakan capital budgeting yang harus diperhatikan betul ketika Anda mengelola perusahaan Anda nanti adalah perhatikan cash flow-nya. Cash flow itu artinya inflow, outflow dari perusahaan Anda itu. Apakah ada cash flow yang bersifat valuta asing? Kalau iya, perhatikan konversinya. Pertanyaannya, kenapa kita harus memperhatikan konversi dari valuta? Jawabannya adalah harga jual dan beli valuta itu berbeda. Jadi kalau Anda datang nih, coba deh iseng-iseng sekali-kali ke bank, terus lihat valutanya di situ. Di situ pasti ada tulisan begini, harga jual, harga beli. Jadi kalau sekarang harga jual rupiah terhadap ringgit itu 3.700, itu harga belinya pasti di atas itu. Jadi kalau misalkan kita membeli dari mereka 3.700, maka ketika uang itu kita nggak habis, jadi peristiwa tadi ya, Tias sama Sinta itu kan saya ajak jalan-jalan ke Malaysia, uangnya masih nyisa. Pas pulang ke Indonesia kan ditukerin lagi tuh ke rupiah. Waktu pas berangkat belinya itu per ringgit itu 3.700, tapi pas pulang pasti di bawah itu. Bisa 3.500, 3.600, pokoknya lebih rendah dari itu. Artinya, ketika kita memperhatikan cash flow, kita harus memperhatikan apakah ada biaya yang timbul yang diakibatkan oleh biaya transaksi ini. Biaya transaksinya ada dua, biaya konversinya berapa, biaya transaksinya berapa. Karena kadang-kadang ketika kita bertransaksi juga menukar uang itu ada biayanya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian, selain kita harus memperhatikan konversi dari cash flow, kita harus juga memperhatikan peramalan mata uang. Artinya begini, jangan-jangan kita mengatakan timbul pendapatan, padahal itu rugi.
karena apa namanya? Karena perbedaan kurs itu bisa mengakibatkan perbedaan perhitungan pada pendapatan dan pengeluaran pendapatan dan pengeluaran perusahaan hanya gara-gara perbedaan kurs. Bisa. Seperti tadi saya katakan, jangan-jangan gara-gara perbedaan beli barangnya di mana, jual barangnya di mana, dan nanti keuntungannya akan dihitung pada mata uang apa, itu akan membuat perbedaan yang besar di dalam perusahaan kita. Jadi bisa jadi perusahaan kita sebetulnya tidak untung terlalu besar karena ada selisih pada kurs kita. Itu jenis-jenis kebijakan yang harus kita perhatikan ketika kita berada dalam kondisi mikroekonomi atau kita sebagai manajer atau direktur keuangan di perusahaan yang kita kelola. Nah, saudara sekalian, kalau misalkan kita tidak memperhatikan kurs, kita akan mengalami kesalahan di dalam perhitungan berapa pendapatan kita. Oleh karena itu, Anda bisa melihat pada laporan keuangan perusahaan-perusahaan multinasional itu hampir selalu ada konversi mata uang asing di dalam pernyataannya. Ada dua hal yang biasa mereka lakukan. Pertama, mereka menyatakan di akhir laporan itu kata-katanya begini. Seluruh laporan keuangan ini dicatat dalam kurs sekian rupiah per dolar Amerika jika negara itu menganut menambatkan uangnya ke dolar Amerika, atau memang negara induk dari perusahaannya memang Amerika. Jadi ada dua kemungkinan. Nah, yang kedua, ada juga perusahaan yang menerapkan kebijakan seluruh transaksinya langsung dikonversi ke mata uang tersebut. Misalkan ada penjualan barang langsung konversi ke dolar, ada pembelian barang langsung konversi ke dolar, dan seterusnya. Nah, ada juga negara yang menerapkan sistem pencatatan keuangan dalam mata uang yang banyak. Misalkan di situ ditulis berapa konversi terhadap dolar, berapa konversi terhadap yen misalkan. Karena perusahaan induknya ada di Jepang, tetapi mereka banyak menjual saham di bursa efek di Amerika, misalkan di New York atau di mana. Nah, ini menggambarkan bahwa kita akan sangat salah memahami laporan keuangan kalau kita tidak membacanya dalam mata uang yang diharuskan. Artinya, kalau kita membaca laporan keuangan, kemudian kita melihat untung rugi hanya dalam satu mata uang tertentu, itu berbahaya kalau perusahaan itu perusahaan multinasional. Jadi karena kita selama beberapa bulan ini sedang mempelajari perusahaan multinasional, perhatikanlah setiap pengeluaran dan pemasukan itu kursnya berapa. Karena kalau misalkan kita salah, maka kita akan salah meramal berapa pendapatan. Misalkan kita sedang membaca triwulan pertama. Kita sedang menghitung kira-kira triwulan ketiga nanti itu perusahaan kita itu akan mendapatkan pendapatan berapa. Nah, kalau misalkan kita salah meramal kursnya, walaupun kita sudah benar menghitung anggaran pendapatannya, nanti akan salah berapa hasilnya. Artinya seperti tadi, untungnya sama 1 juta rupiah, tetapi 1 juta rupiah yang dikonversi pada saat anggaran itu dibuat dengan ketika real pendapatan itu terjadi bisa sangat berubah. Itu yang harus diperhatikan. Nah, pertanyaannya kemudian menjadi begini. Kalau saya mau membuat peramalan, Pak, misalkan taruhlah Halim mau meneliti tentang model peramalan yang paling tepat untuk industri farmasi misalkan. Maka kemudian industri farmasi itu dibuat modelnya. Apa sih yang mempengaruhi turun naik harga pada sisi perusahaan-perusahaan sektor tertentu. Masukin tuh modelnya, semua barangnya semua variabel dalam itu. Apa yang menurut Anda itu penting untuk diteliti. Nah, syarat pertama itu peramalan itu harus superior. Artinya dia itu mudah didapat. Datanya mudah didapat, bisa digunakan, bisa dikerjakan gitu. Itu pertama.
Yang kedua, aksesnya itu harus akses informasinya konsisten. Artinya begini, Anda harus cek apakah kemudahan data itu didapat. Itu memang akan kira-kira terus. Jadi hari ini mudah didapat, besok nggak mudah didapat, itu lain perkara itu. Jadi ketika kita menghadapi sebuah data yang tidak mudah dikelola, tidak mudah diolah, kita drop tuh, kita buang itu variabel itu. Yang kedua, jika kita menemukan bahwa kemudahan mendapatkan informasi itu ternyata tidak konsisten, kadang mudah didapat, kadang tidak, kita drop juga, awaskan itu dalam model kita. Nah, yang ketiga, ini saya selalu wanti-wanti soal ini pada mahasiswa. Deviasinya harus kecil. Nah, artinya kalau misalkan deviasi variabelnya itu besar, efeknya maka kemungkinan kesalahan perhitungan pada pada model tadi bisa tinggi. Misalkan begini, kita punya data, ini reratanya seperti ini. Misalkan ini variabel harga minyak misalkan. Jadi harga minyak itu begini. Kemudian harga minyaknya sendiri bergerak seperti ini. Nah, artinya kalau kita lihat rata-ratanya, simpangannya terhadap data itu jauh. Lihat ini jauh. Artinya deviasinya kan tinggi. Jadi si harga minyak tadi itu bisa sangat tinggi atau bisa sangat lebih rendah daripada rata-ratanya. Dibanding misalkan ini perusahaan kita juga selain menggunakan minyak itu ternyata menggunakan listrik. Harga listrik selama 5 tahun terakhir pergerakannya begini. Artinya listrik itu jarang ada perubahan harga. Nah, maka variabel data listrik itu jauh lebih baik daripada variabel harga minyak. Jadi ketika Anda di dalam kajian teori di bab 2 itu Anda mengatakan harga minyak itu berpengaruh terhadap penentuan untung rugi di perusahaan multinasional Anda. Kemudian Anda juga menghitung bahwa harga listrik atau tarif dasar listrik TDL itu berpengaruh besar terhadap untung rugi pada perusahaan Anda. Tetapi ketika Anda mengelola datanya, Anda masukkan datanya pakai SPSS, pakai Evius, pakai apa saja terserah. Itu ternyata kan Anda suka bisa gini nih, suka nulis analisis deskriptif gitu kan? Variabel A, B, C kan gitu. Anda tulis itu min, kemudian maksimum, minimum, deviasi. Sesudah Anda tulis ini, di bawah itu nggak ada keterangan apa-apa, nggak ada penjelasan. Harusnya Anda jelaskan, ini deviasinya kecil apa besar. Maka Anda buat keputusan, karena deviasinya besar, variabel minyak, saya drop. Artinya tidak digunakan. Karena deviasinya besar. Kalau deviasinya besar, nanti peramalannya gagal, Pak. Karena jarak antara kemungkinan itu terjadi dan tidak terjadinya tinggi. Kan gitu. Misalkan gini, peramalannya itu besok itu saya ramal, harga rupiah itu 15.000. Tapi deviasinya 800. Coba nih. 15.000. Deviasinya 800. Artinya bisa jadi rupiah besok itu 15.800, bisa jadi 14.200. Nah, kalau misalkan hitungannya sebesar ini, kalau misalkan terjadi keuntungan, nggak jadi masalah. Tapi ketika rugi kan jadi masalah. Oleh karena itu, data yang deviasinya terlalu tinggi itu kita keluarkan dari pengolahan data. Maka kemudian kamu sebut, oh ini variabel minyak saya keluarkan. Jadi pada regresi atau pada statistika inferensi, saya nggak akan gunakan Pak variabel ini. Kenapa pada statistika inferensi Anda nggak gunakan? Itu Pak datanya terlalu tinggi Pak lonjakannya. Karena lonjakannya terlalu tinggi, saya takut mengganggu model saya. Saya keluarkan, boleh itu boleh. Jadi pada latar belakang ada, pada kajian pustaka ada, bab 4 Anda drop, Anda hilangkan, boleh? Boleh.
Alasan itu. Kemudian yang keempat, ini tak kalah pentingnya ini, ketika kita berhadapan dengan model kita itu, kita cek apakah ada intervensi pemerintah terhadap valuta atau tidak. Nah, kita sudah mempelajari bahwa intervensi pemerintah itu menggambarkan sistem kurs. Kan sistem itu ada mengambang, ada tertambat, dan seterusnya. Artinya kan ada keterlibatan pemerintah terhadap kurs. Nah, kalau ada keterlibatan pemerintah terhadap kurs, seberapa besar terlibatnya? Akhirnya akan mudahkah kita menghitung apakah model nanti itu akan sangat valid atau tidak? Kalau misalkan intervensi pemerintah itu sangat kuat, ya gampang, kalau gitu tidak perlu pakai model. Lihat saja pola pemerintah di dalam mengatur berapa dia menghargai rupiahnya atau berapa dia menghargai mata uang asingnya. Itu cara berpikirnya. Teknik peramalan itu pertama yang paling sering digunakan itu yang dua ini. Itu technical dengan fundamental. Technical itu sama seperti teknik peramalan pada saham, itu lebih banyak digunakan oleh spekulan. Ini spekulan. Spekulan itu siapa? Spekulan itu orang yang melakukan transaksi di bursa hanya untuk mengambil keuntungan sesaat. Dia keuntungan jangka pendek aja itu. Oleh karena itu, analisis technical itu biasanya digunakan pada periode pendek. Ini pendek. Dan memang digunakan untuk kepentingan spekulasi. Nah, untuk fundamental itu biasanya teknik ini dilakukan oleh peneliti atau dosen, peneliti atau akademisi, atau perusahaan. Kenapa perusahaan menggunakan teknik fundamental? Ini juga pertanyaan, perusahaan yang mana? Jadi kalau perusahaan sekuritas tentu akan menggunakan analisis technical. Tapi kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang sifatnya memproduksi, itu tentu akan menggunakan analisis fundamental. Kenapa analisis fundamental itu sifatnya jangka panjang? Nah, analisis fundamental pada saham itu kan dibaca di laporan keuangan. Jadi bagaimana keadaan fundamental perusahaan, baca laporan keuangannya. Jadi keadaan fundamental perusahaan itu apa saja? Tingkat hutang, tingkat laba, tingkat ekuitas, kan gitu. Lihat saja garis akuntansinya. Ke kiri itu aset, ke kanan itu hutang ditambah modal. Nah, lihat keadaan perusahaan itu, asetnya ada berapa, hutangnya ada berapa, presiden ada berapa, itulah yang disebut sebagai kondisi fundamental. Nah, pertanyaannya, kalau kita baca kurs atau valuta asing, apa kondisi fundamentalnya? Di mana kita baca laporan fundamentalnya? Sama, mereka juga dibaca sebagai laporan keuangan. Jadi kalau misalkan ini mau melakukan penelitian analisis fundamental pada mata uang rupiah, maka yang dicari adalah mata uang rupiah terhadap siapa? Itu pertanyaan dulu. Misalkan mau melakukan analisis fundamental, ini ya, analisis fundamental, mata uang rupiah terhadap US dollar. Maka yang dicari adalah bacalah neraca pembayaran antara Indonesia dan Amerika. Jadi laporan keuangan yang dimaksud di dalam analisis fundamental kurs itu adalah neraca pembayaran. Kenapa? Disitulah laporan akan terlihat apa saja barang yang ditransaksikan antara kedua negara ini. Nah, kita juga tentu harus membaca laporan keuangan kedua negara. Jadi laporan ke APBN kita, laporan APBN RI, kemudian laporan APBN US Amerika, dibaca. Di situ akan terlihat bagaimana kondisi fundamental Republik Indonesia maupun kondisi fundamental yang ada di Amerika Serikat. Jadi hakikatnya analisis fundamental itu melibatkan variabel makro. Jadi variabel makro lah yang akan menjadi bahan analisis pada analisis fundamental.
Nah, ada satu lagi teknik yang dilakukan seperti halnya di bursa yang seperti pada saham, analisis saham juga melakukan ini. Ini namanya analisis pasar, market base. Pada market base itu kita bertujuan mencari berapa betanya dan berapa alfanya. Kemudian kadang-kadang kita juga ingin tahu errornya berapa, epsilonnya. Jadi beta, alfa, epsilon itu yang dicari pada pasar. Apa tujuannya? Kalau kita mengetahui berapa beta, maka kita akan bisa mengetahui berapa kira-kira harga pasar mata uang tertentu di masa depan dengan memasukkan unsur alfanya. Error itu ya bisa kita sebut penyimpangannya lah. Penyimpangan terhadap kemungkinan kesalahan atau ada variabel lain yang belum diceritakan. Nah, masing-masing ini itu punya kelemahan. Jadi masing-masing technical, fundamental, market base itu punya kelemahan. Kelemahan inilah yang kemudian akan kita tutup dengan cara melakukan peramalan campuran. Jadi ide peramalan campuran itu adalah melakukan kombinasi antara analisis teknikal dengan fundamental atau fundamental dengan market base untuk mendapatkan atau menghindari kesalahan pada perhitungan. Misalkan pada peramalan teknis dia itu datanya itu mudah sekali dirusak oleh berita. Misalkan begini, tadi saya sudah jelaskan. Rupiah kita itu EMI memastikan akan bayar utang ke Alia pada tanggal 30 Desember. Jadi EMI punya hutang ke Alia dan akan dibayar pada tanggal 30 Desember. Berencana membayar hutang itu sekitar 10 US dollar. Kecil lah hutangnya. Nah, 10 US dollar dibayar tanggal 30 Desember. Direncanakan bayarnya itu pada kurs 15.000. Ternyata pada akhir Desember itu Indonesia goncang gara-gara kasus misalkan FPI sekarang, Habib Rizik sekarang, Indonesia acak-acakan tuh. FPI misalkan menyerbu kantor kepolisian di Jalan Turangga gitu. Jalan Turnojoyo. Chaos. Terjadi pembantaian besar-besaran. Rupiah jatuh pasti itu. Rupiah pasti jatuh. Dan karena rupiah jatuh misalkan ke harga 18.000 dari 15.000, maka hutang EMI ke Alia jadi naik. Yang asalnya cuma hutang berapa ratus ribu bisa melonjak jadi berapa ratus ribu. Nah, itu menunjukkan bahwa kurs itu rentan terhadap berita. Jadi kurs itu rentan terhadap berita, terutama berita-berita ekonomi dan non-ekonomi. Nah, kemudian pada peramalan fundamental, apa dia kelemahannya? Nah, kalau misalkan tadi teknikal, kelemahannya adalah dia rentan terhadap berita ekonomi. Atau terhadap berita apa saja dia rentan sebetulnya. Tadi misalkan peristiwa FPI kan bukan berita ekonomi, tapi menjadi rentan. Nah, fundamental, apa dia itunya? Kelemahannya? Kelemahan utama dari peramalan fundamental adalah keterbatasan kita membaca data. Fundamental itu kan analisis keadaan perusahaan atau negara yang bersangkutan. Pertanyaannya, apakah akses kita terhadap data itu mudah? Kalau mudah, apakah mudahnya konsisten? Itu jadi perkara itu. Nah, kalau misalkan analisis fundamental di mana-mana itu nggak mudah, kecuali data sekundernya mudah didapat. Misalkan data perusahaan, apakah data perusahaan, data sekunder itu laporan keuangan itu mudah didapat? Mudah jika dia perusahaan terbuka. Namanya juga terbuka. Kalau dia terbuka artinya dia berkewajiban melaporkan laporan keuangannya minimal setahun sekali. Nah, bayangkan begini. Bagaimana kalau Halim sedang meneliti perusahaan pemerintah, BUMN di bawah pemerintah, tapi BUMN itu bukan TBK, bukan perusahaan terbuka yang jual saham di Bursa Efek. Apa bisa dapat laporan keuangannya? Jangan harap, nggak mudah. Jangankan gitu, gini deh. Halim misalkan berencana melakukan riset terhadap analisis fundamental industri pariwisata di Jogja untuk mengetahui apakah industri pariwisata di Jogja itu terdampak
pendapatannya atau tidak akibat COVID-19. Itu kan menarik kalau Halim meneliti itu. Jadi Halim itu judulnya dampak COVID-19 terhadap laporan laba rugi perusahaan-perusahaan berbasis pariwisata di Yogyakarta. Menarik nggak ceritanya? Menarik. Orang akan baca-baca. Orang pengen tahu apa yang terjadi. Pertanyaannya, Halim dapat datanya mudah nggak? Perusahaan pariwisata itu minimal hotel, restoran, kawasan wisata. Berarti kan Halim tuh bakal datang nih. Halim tuh datang ke Hotel Ambarukmo. Pak, bisa minta laporan keuangan nggak? Dikasih nggak? Belum tentu. Selama dia bukan TBK nggak akan ngasih. Apalagi minta laporan keuangan ke pemerintah, misalkan disangkanya Halim itu orang mau minta-minta duit. Jadi laporan keuangan itu tidak mudah didapat. Oleh karena itu ramalan fundamental kadang kita tidak melakukan gitu. Terus apakah market base juga mudah didapat? Kalau market base itu relatif lebih mudah didapat. Karena itu harga yang kita dapat di pasar. Mendapatkan harga pasar dapat dari mana? Bisa dari Bank Indonesia, bisa dari bank, bisa dari Biro Pusat Statistik. Itu harga pasar itu mudah didapat. Jadi harga pasar itu bukan data primer ya. Jangan iseng-iseng melakukan harga pasar, cek pasar dengan cara melakukan pengumpulan data primer, itu bodoh sekali. Di mana-mana harga pasar itu dilakukan dengan data sekunder. Kalau data primer Anda habis duit untuk melakukan risetnya. Bayangkan aja harga pasar. Misalkan Anda mau lokasi pasar virtualnya berapa? Pasar realnya berapa? Anda tanya tuh ke setiap penjual, pembeli berapa harganya, kan berabe. Tentu saja pada market base itu harga itu datanya itu data sekunder. Nah, karena kelemahan-kelemahan itulah yang kemudian akan mendorong kita untuk melakukan peramalan campuran. Mana yang datanya tersedia? Tadi ingat, syarat data itu ada berapa tadi? Sarfiatun, syarat data itu? Syarat data biar kita gunakan ada berapa? Syarat model peramalan itu ya Pak? Iya, ada berapa tuh tadi? Tadi ada 4. Oke, satu, sebut aja satu. Ada model peramalan, terus ada akses informasi yang konsisten. Apa? Yang pertama apa? Satu dulu, jangan cepet-cepet. Satu, model peramalan apa maksudnya? Ini model peramalan superior yang memiliki penggunaan Ya, itu apa maksudnya? Pakai bahasa yang sederhana. Apa ya tadi? Datanya mudah diolah. Iya. Oke. Iya. Sekarang Halim, yang kedua, apa syaratnya? Akses untuk mendapatkannya konsisten, Pak, bisa. Nah, jadi aksesnya itu yakin setiap kapanpun mudah didapat. Emi, apa syarat ketiga, Mi? Deviasinya kecil, Pak. Deviasinya harus kecil. Variabel yang kita cek itu harus kita pastikan deviasinya kecil. Alia, terakhir ya. Apa syarat Ya, yang Pak. nomor 4? Intervensi pemerintah di pasar valuta asing. Apa tuh maksudnya? Ceritain. Jadi intervensi pemerintah itu menggambarkan kurs. Gini, syaratnya kita harus tahu persis bagaimana pemerintah negara bersangkutan melakukan intervensi terhadap kurs. Jadi kalau kita tidak tahu persis bagaimana negara itu menerapkan sistem valuta, kita tidak boleh melakukan riset itu. Ya, jadi maksudnya yang nomor 4 itu, kita hanya boleh melakukan pemodelan pada negara yang kita tahu persis bagaimana cara negara itu mengelola kursnya. Baik, kita teruskan. Nah, pada peramalan teknis itu ada beberapa faktor yang harus kita teliti. Jadi misalkan Anda melakukan, Pak, saya tertarik untuk melakukan technical analysis atau technical forecasting pada mata uang rupiah misalkan. Faktor apa yang Anda harus masukkan? Pak, saya hanya satu aja, Pak. Saya mau memasukkan faktor berita.
Jadi Anda mau melihat apakah ada efek terhadap satu berita tertentu terhadap nilai mata uang. Misalkan Anda mau mengecek apakah Indonesia itu negara yang rentan terhadap berita berbasis agama enggak gitu. Kerusuhan agama, pertikaian agama, maka Anda kumpulkan tuh berita-berita yang ada hubungannya dengan agama di Indonesia. Nah, kemudian Anda cek apakah berita itu mengakibatkan pada tanggal-tanggal tersebut maka kemudian nilai tukar berubah. Itu yang cara mengeceknya begitu ya. Nama studinya namanya studi peristiwa. Jadi apakah peristiwa tertentu itu mempengaruhi atau membuat terjadinya volatilitas tertentu terhadap mata uang. Yang kedua, Anda bisa mengecek apakah ada faktor pemicu teknis muncul penjualan dolar. Jadi orang menjual dolar. Menjual dolar itu bisa banyak hal, misalkan karena melihat dolar lagi tinggi nih harganya. Kemudian orang terpicu untuk menjual. Nah, yang ketiga, Anda bisa memasukkan satu variabel untuk menghitung, memperkirakan berapa mata uang di masa depan itu dengan melihat apakah mata uang tersebut sedang banyak atau tidak di pasaran. Misalkan pada contoh saya adalah Anda cek apakah dolar itu terlalu banyak nggak di pasaran. Kalau iya, dolar itu terlalu banyak di pasaran, itu akan memicu pembelian dolar. Jadi dolar itu akan terpicu untuk dibeli lebih banyak jika orang tahu bahwa jumlahnya banyak. Lutfi? Ya, Pak. Kenapa kira-kira orang akan membeli dolar kalau tahu bahwa dolar di pasar itu banyak? Karena ini, Pak, kalau dolar beredar di pasar banyak berarti nanti harganya kan turun, Pak. Nah, betul. Jadi orang secara teknis akan terpicu untuk membeli dolar sebanyak-banyaknya pada kondisi dolar sedang banyak. Alasannya karena barangnya banyak, harganya murah. Kan teorinya begitu. Jadi ketika barang tersedia banyak atau penawaran meningkat, maka harga menurun. Ketika penawaran menurun, harga meningkat. Begitu saja logikanya, sederhana. Jadi karena tadi dolar itu sedang banyak di pasar, Anda bisa memperkirakan sebentar lagi pasti dolar harganya turun. Jadi Anda bisa melakukan analisis teknikal dengan cara yang mana saja di antara tiga ini. Boleh gabungan juga boleh. Tetapi orang relatif rata-rata hanya mencek satu-satu. Jadi apakah berita mempengaruhi kurs, apakah faktor teknis mempengaruhi penjualan dolar, apakah faktor teknis tertentu mempengaruhi pembelian dolar, biasanya begitu. Jadi yang dites satu-satu aja. Yang kedua, faktor fundamental apa yang Anda harus masukkan? Faktor fundamentalnya ada 6. Pada contoh saya itu ada 6 faktor yang bisa Anda masukkan di dalam model penelitian Anda. Tapi tentu saja, seperti yang sudah saya katakan tadi, apakah faktor fundamental ini memenuhi keempat syarat atau tidak? Mudah diolah, mudah diakses, deviasi kecil, dan kita memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana intervensi pemerintahnya terhadap mata uangnya. Jadi, kita ketika awal melakukan riset, kata saya tadi, di sejak pendahuluan, kajian teori, masukkan ke 6-6-nya. Tetapi ketika Anda melakukan di pembahasan, Anda cek dulu satu persatu dari nomor 1 sampai 4. Jika dia gagal memenuhi 1 sampai 4, yang mana saja, itu boleh di-drop, diawaskan. Misalkan gini, perubahan pada pengendalian pemerintah, misalkan ini. Ternyata Pak, mata uang yang mau saya teliti itu Singapura. Itu ternyata mereka sekarang menggunakan sistem mata uangnya tidak mengambang lagi. Tapi mereka menetapkan mata uang. Jadi dolar Singapura itu Pak, dia menetapkan mata uang. Kalau gitu tidak perlu ada pemodelan lagi. Kita sudah tahu mata uang itu harganya akan berapa.
Misalkan dolar Singapura menambahkan uangnya ke dolar Amerika dengan kurs setiap 1 dolar Singapura sama dengan 1 dolar Amerika. Jadi 1 sen sama dengan 1 US dollar. Mereka tetapkan dan itu ditambahkan. Artinya kita nggak perlu memprediksi lagi. Ngapain kita memprediksi berapa dolar Singapura terhadap rupiah? Cek saja berapa US dollar terhadap rupiah. Selesai. Tidak perlu memprediksi apa-apa. Nah, jadi ketika Anda mengetahui, oh ada perubahan pengendalian pemerintahannya katanya begini, itu mengakibatkan datanya menjadi tidak diperlukan lagi. Ya keluarkan, ini coret, di drop. Begitu dan seterusnya. Jadi cara melakukan riset itu baik dalam penelitian apapun sama ya. Jadi kalau Anda melihat data itu tidak mudah dikelola, tidak mudah diakses, atau misalnya begini, data itu kadang-kadang begini, tahun sekian sampai tahun sekian ada, di tengah-tengah kosong, berikutnya ada lagi. Bolehkah data ini diambil? Tidak boleh. Jadi kalau ada data bolong di tengah-tengah, itu karena tidak mudah diakses pada tengah-tengah itu artinya di drop, selesai, tidak digunakan. Nah, begitu seterusnya. Jadi Anda sekali lagi jika tertarik untuk melakukan riset ini untuk skripsi kelak, pastikan terpenuhi faktor-faktornya. Jadi faktornya tuliskan dulu, tapi ketika dia tidak memenuhi syarat, Anda boleh keluarkan itu. Ini saya sudah jelaskan tadi pada keterbatasan peramalan fundamental, tidak perlu saya jelaskan lagi ya. Cari, tolong cariin ayah inhaler. Kata ibu ada di mobil. Kalau kalian lihat di tempat lain, enggak. Ben, dicari dari kata ibu, katanya ada di mobil, tapi perjalanannya di mobil yang saya. Mobil kecil sebelah kiri itu. Katanya udah diambilin, tapi tanya ada. Yang sama siapa masih? Lumayan kan? Aduh, saya mohon maaf. Bandung udah mulai masuk musim dingin. Tapi nggak bersalju. Jadi Halim jangan ke Bandung hanya untuk melihat salju. Nggak ada salju. Yang ada tuh salju di lemari es saya. Aduh, dingin bentar ya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi. Aduh. Jadi kalau misalkan kita perhatikan, sebetulnya baik peramalan pada technical, fundamental maupun market base itu punya kekurangan. Nah, yang harus kita lakukan adalah apakah kita bisa mengcombine kekurangan-kekurangan itu agar bisa tertutup karena kita mengkombinasikan beberapa teknik peramalan. Saran saya, kalau Anda tertarik untuk melakukan riset di bidang ini, buatlah peramalan campuran. Misalkan biasanya kalau saya sendiri lebih sering menggunakan fundamental itu dicampur dengan market base. Artinya salah satu unsur peramalannya adalah keuntungan atau selisih pada harga pasar. Jadi data histori pada mata uang tersebut dikumpulkan, selisihnya berapa dalam kurun waktu tertentu, dan itu menjadikan salah satu variabel. Itu juga yang biasa saya lakukan ketika saya melakukan analisis fundamental pada saham. Jadi kalau misalkan memang tertarik, gunakan itu. Jangan terpaku pada satu teknik
karena nanti akan membuat teknik Anda menjadi terbatas. Pada kasus peramalan yang teknikal ini memang biasanya digunakan untuk mempelajari efek kejadian tertentu. Jadi peramalan teknis bagi akademisi seperti kita itu cenderung digunakan untuk mempelajari apakah ada efek kejadian tertentu terhadap harga, baik itu harga saham maupun harga kurs. Bagi spekulan, ini adalah teknik yang sangat penting yang mereka biasa gunakan, karena biasanya mereka ingin mendapatkan keuntungan jangka pendek. Kalau ini adalah teknik yang digunakan oleh perusahaan atau akademisi karena sifatnya jangka panjang. Itu ya cara berpikirnya. Kalau misalkan yang satu lagi, yang market base, itu biasa digunakan oleh BPS, Biro Pusat Statistik, atau Bank Indonesia untuk mengetahui maksimum, minimum, min, dan deviasi harga pasar terhadap harga-harga tertentu. Jadi masing-masing itu memiliki kegunaan dan tujuan sendiri-sendiri. Jadi tidak ada jenis peramalan yang lebih baik, paling baik, itu tidak ada. Tetapi adalah jenis peramalan yang terbaik untuk kepentingan tertentu. Jadi Anda mengatakan apakah analisis teknikal itu buruk? Buruk kalau apa? Apakah fundamental itu lebih baik untuk apa? Jadi pertanyaan itu harus lebih clear, karena dia akan menjadi lebih baik kalau kondisinya memang pas. Jadi kalau Anda melakukan riset, gunakan sesuai kepentingannya. Misalkan Anda mau melakukan riset tentang bagaimana pengaruh COVID-19 terhadap kurs mata uang rupiah terhadap mata uang asing tertentu. Apakah teknikal cocok? Tidak cocok. Kenapa tidak cocok? Waktunya panjang. Jadi virus sendiri masuk itu tanggal berapa, waktunya panjang, reaksinya juga panjang, tentu hasilnya panjang. Jadi kalau misalkan mau menggunakan analisis, ya fundamental. Apakah fundamental rupiah dan fundamental mata uang tertentu itu kuat atau tidak kuat terhadap goncangan ekonomi yang terjadi gara-gara pandemi? Itu yang harus dicari. Gitu. Tapi misalkan, apakah semua kejadian event pada pandemi ini artinya tidak bisa diteliti dengan analisis teknikal? Bisa, misalkan ada negara mengumumkan obatnya sudah ketemu. Nah, kata-kata itu memberikan harapan baik. Maka kemudian kemungkinan besar harga saham perusahaan itu naik. Atau nilai mata uang negara itu naik. Pada satu sisi misalkan ada penemuan lain, obat itu gagal. Itu langsung itu harga saham perusahaan itu turun. Nah, jadi tergantung kata saya tadi. Apakah kejadian bukan analisis apa oleh siapa? Jangka panjang, Pak. Untuk permasalahan yang waktunya jangka panjang. Terus biasa dilakukan oleh? Misalnya pemerintah, Pak. Oke. Lutfi, jadi kalau fundamental itu katanya untuk jangka panjang, tapi biasanya dikerjain oleh siapa tuh? Pak. Kenapa? Yang fundamental, Pak. Ya, fundamental. Siapa yang biasanya mengerjakan fundamental? Peneliti, Pak. Karena jangka panjang, jadi datanya lebih banyak diakses sama peneliti sama akademisi, Pak. Jadi biasanya fundamental itu dilakukan peneliti karena datanya kan biasanya sekunder, kemudian dia bertujuan jangka panjang hasilnya, dan yang pasti tujuannya untuk generalisasi. Peneliti itu tujuannya untuk generalisasi. Perusahaan itu untuk kepentingan dia, biasanya jangka waktunya gimana? Karena dia nggak ada, masih di kamar mandi gitu ya, lama sekali di kamar mandinya. Nah, udah keluar dari kamar mandi. Oke.
Gimana? Kalau analisis teknikal itu dilakukan oleh siapa untuk apa? Nah, jadi akhirnya kemudian kita tahu nih sekarang tidak ada satupun teknik yang paling baik atau lebih baik dari yang lain. Yang ada adalah teknik terbaik untuk waktu dan kepentingan tertentu. Itu ya. Jadi kepentingannya untuk apa? Nah, kita pakai gunakan itu. Untuk apa, di mana itu berbeda kepentingannya. Nah, saya berharap Anda ada yang tertarik untuk melakukan riset di bidang ini. Kalau tertarik, ambillah riset di bidang ini karena di jurusan kita belum banyak yang melakukan itu. Gunakan mini riset kita semester ini sebagai pintu masuk untuk mengerjakan skripsi Anda. Kan enak gitu, begitu ada nanti mengerjakan skripsi nggak perlu mikir susah payah lagi, tinggal dipoles sana sini, bimbingan sama dosen pembimbing jadilah menjadi skripsi Anda di masa depan. Jadi ngerjain skripsi itu bisa secepat-cepatnya dari sekarang. Demikian sesi hari ini. Kita lanjutkan sesi besok, tetapi hati-hati itu sudah sesi ke-12, 12, 13, 14, 15 hanya mengumpulkan UAS, mengumpulkan kesimpulan, saran pada riset yang Anda lakukan. Mohon jika mengumpulkan ke saya dalam bentuk tulisan yang lengkap ya, sudah ada daftar pustaka dan datanya. Jadi biar saya tidak nanya ini datanya dari mana, itu nggak perlu gitu. Anda lampirkan saja datanya, dan daftar pustakanya juga sudah dilampirkan untuk melihat Anda benar atau enggak gitu bikin daftar pustaka. Biasanya kelemahan mahasiswa itu melakukan kesalahan di pembuatan daftar pustaka. Hari ini baru satu orang yang diskusi ke saya, itu kimia farma dan kimia farma dan satu lagi saya lupa, sektor farmasi lah. Jadi yang baru diskusi dengan saya tentang risetnya baru sektor farmasi. Saya masih menunggu bagi Anda yang sudah mau menyelesaikan karya tulisnya, secepat-cepatnya, lebih cepat lebih baik. Terima kasih ya, jaga kesehatan. Udara mulai dingin, mulai masuk musim dingin. Semoga tidak sampai ada turun salju lah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama.